Aduh, harusnya yang lain. Halo Sobat Avasi, kembali lagi di Ngobraks, Ngobrol Bandar Udara Wilayah 10. Ya, saat ini saya ada di Bandar Udara Moses Kilangin, Timika. Dan saya bersama wanita yang menurut saya keren banget, yaitu Bu Jania Basir, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Jadi Bu, izin mungkin Ibu bisa menyampaikan atau menceritakan gimana sih Bu perjalanan karir Ibu dari yang dulu mungkin CPNS Bu ya, sampai sekarang menjadi Ya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. oke. Jadi perjalanannya cukup panjang. Saya udah jadi pegawai 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun jadi pegawai di Kabupaten Mimika. Tapi Ibu masih Dari kelihatan PNS. muda Bu ya. Umurnya udah 50 loh. Nah, jadi perjalanan karirnya nggak langsung jadi CPNS, enggak. Awal karirnya itu mulai dari saya jadi tenaga honorer harian gitu. Tenaga honorer harian. Iya, jadi tenaga harian lepas Oh. gitu. Tapi bekerjanya bukan langsung di Pemda, tapi di proyek yang dilaksanakan oleh Pemda zaman itu tahun 99, jaring pengaman sosial. Iya. Nah, itu kan Pimpro ya, waktu itu sistem Pimpro belum PPK. Itu Pimpronya dari bagian penyusunan program dari kantor bupati, itu Kabak. Iya. Kabaknya yang jadi Pimpro, dan kami dibutuhkan di sana untuk jadi bagian administrasinya gitu. Nah, setelah proyek itu selesai ke tahun 2020 awal, mungkin karena dilihat kami bisa bekerja dengan baik, akhirnya kita dipanggil lah untuk bantu di kantor bupati di bagian penyusunan program. Nah, itu lalu dibuatkan SK sebagai honorer gitu, honorer daerah. Baru itu Honda jadi- waktu itu istilahnya Honda ya, zaman itu Honda tahun 2000 gitu. Nah, kemudian kami waktu itu 20 orang yang jadinya yang terdaftar di situ kan. Nah, tapi dari jaring pengaman sosial itu kami berempat masuk ke Pemda jadi Honda honorer daerah, dan bergabung dengan teman-teman yang lain yang sudah ada di situ. Waktu itu sekitar 20 orang yang sarjana ya. Iya. Dan kami tanpa tes waktu itu langsung diangkat jadi pegawai memang karena memang dibutuhkan. Oh. Nah, waktu 20 orang itu sarjana waktu itu dibutuhkan memang. Jadi kami langsung diangkat jadi CPNS di tahun 2001. Berarti 2001. tahun 2000 itu jadi Honorer daerah ya Honda. kemudian Tahun 2000 depannya ya jadi diangkat honorer CPNS. CPNS Oh. gitu. Tapi waktu setelah CPNS saya nggak lagi ditempatkan di bagian penyusunan program, tapi karena dilihat saya ini sarjana teknik, Ya. jadi dipindahin ke dinas PU. Oh. Dinas PU padahal sebenarnya saya bukan teknik sipil, Tekniknya apa Bu? teknik kimia. Oh. Jadi dipindahkan karena dilihat sarjana teknik, ya dimasukkanlah di PU. Waktu itu memang saya sempat sampaikan, wah background saya bukan teknik sipil, saya ini teknik kimia, baiknya di dinas perindustrian atau pertambangan. Waktu itu kan pertambangan masih di kewenangan kabupaten kan. Tapi ya saya berusaha untuk pindah juga nggak dapat, tetap aja di PU sampai akhirnya karena nggak bisa jadi apa-apa di situ ya, karena background pendidikan saya bukan sipil, nggak selaras. Aduh, gimana caranya ya supaya saya bisa benar-benar berkarir gitu. Waktu itu ada dari PU itu ada namanya Pusdiktek, jadi lembaga pendidikan dari Departemen Pekerjaan Umum yang bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri gitu. Nah, saya ikutlah tes seperti macam UMPTN kalau dulu. Oh iya ya. Ya, jadi kita tesnya di kalau di Papua dipusatkan di Uncen. Nah, kita milihlah perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia yang
kita minati untuk masuk ke sana. Nah, semua jurusannya sudah ada tuh, jurusan Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil gitu. Nah, saya pilihlah jurusan perencanaan infrastruktur waktu itu untuk S2 ya. Dan saya lulus. Nah, saya pergi sekolah tahun 2005, 18 bulan. Itu ibu di Universitas Unhas Makassar ya? Ya, Universitas Hasanuddin, karena memang saya dari Sulawesi Selatan ya. Waktu itu juga saya sudah punya anak. Nah, sudah saya ikut ya, sekarang pulang kampung biar ada yang jagain anak saat saya sekolah gitu. Kan ini yang kita benar-benar kalau tugas belajar kan benar meninggalkan tugas tanggung jawab sebagai PNS dan benar-benar masuk ke dunia perkuliahan gitu. Nah, pulang dari kuliah tahun 2007, pertama kali saya dapat jabatan eselon 4 gitu di Dinas PU. Itu jadi Kasubag Kepegawaian. Ya, berbeda juga dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman saya. Karena pengalaman saya di PU sebelum masuk ikut kuliah S2 Teknik Sipil itu kan saya di proyek tapi sebagai staf admin. Akhirnya ada waktu itu kepala dinas ya, udah kenal saya waktu saya di penyusunan program. Wah, ibu ini kan spesialisasinya itu di program. Akhirnya saya dipindahkan lah, jadi waktu ada rolling pejabat saya dipindahkan ke Kasubag program. Jadi saya Kasubag program di PU itu 8 tahun. Berarti memang PU, udah cocok lah dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman ya, pengalaman kerja. 8 tahun di situ, kemudian tahun 2015 saya dilantik jadi sekretaris dinas PU. Naik jabatan eselon 3 ya. 5 tahun di eselon 3, tahun 2020 ada seleksi untuk jabatan tinggi pratama, saya ikut. Sebenarnya waktu itu Dinas Perhubungan cuma mau bantu teman, karena kalau seleksi jabatan tinggi pratama itu minimal harus 3. Oh, berarti biar menambah kuotanya. Ya, untuk menambah. Sebenarnya yang saya lamar waktu itu Dinas Perumahan. Oh, iya. Dinas Perumahan. Namun panitia waktu itu minta tolong masukin lamarannya juga di Dinas Perhubungan gitu untuk memenuhi kuota. Nah, ternyata saya lulus di situ. Dan dilantiklah sama Pak Bupati jadi Kepala Dinas Perhubungan tahun 2020. Ya memang yang kalau jadi ceritanya cukup panjang gitu. Masuk ke perhubungan itu bukan kemauan dan bukan rencana saya, minat saya ke sana. Tapi memang amanah gitu. Iya, mungkin amanah kabupaten ini mungkin yang meminta saya untuk masuk ke sana gitu ya. Iya. Gitu ceritanya. Berarti Ibu dari menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika ini dari 2020. Dari tahun 2020, dan itu waktu itu dengan Pak Samsudin ya, Kepala Bandara, kemudian beberapa bulan kemudian Pak Asep masuk. Ya. Nah, Pak Asep sampaikan, wah Ibu nih Kepala Dinas Wanita pertama nih, gitu. Iya, iya aku yang pertama membuka jalan untuk Kepala Dinas Perhubungan itu seorang perempuan. Berarti Gitu. Pertama di Papua se-Indonesia ini, Bu? Mungkin Indonesia, nggak tahu deh. Mungkin Indonesia kali ya. Ya Bu, jadi tadi Ibu berceritakan Ibu perjalanan karir berhubungan Kabupaten Mimika ini dari 2020. Nah, pasti Ibu sudah melihat kondisi di mana transportasi di Kabupaten Mimika ini seperti apa, dan apa saja tantangannya? Ya, kalau transportasi ya secara keseluruhan kita di Kabupaten Mimika itu, jika dibandingkan dengan daerah lain, misalnya daerah Indonesia Barat dan Tengah, itu memang masih jauh. Ya. Masih jauh. Ya itu juga sebenarnya bukan karena Mimika ini tidak mampu. Tapi memang banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk pengembangan transportasi. Misalnya untuk transportasi udara. Kami kan sempat di demo juga nih, karena memang penerbangan itu nggak jalan kan selama 2 tahun. Itu kendala utama itu karena alasan keamanan. Untuk daerah pegunungan itu karena alasan keamanan. Itu yang mandek selama 2 tahun itu
Itu spesifik pada satu rute atau semua? Semua rute. Oh, semua rute. Iya, jadi memang operator nggak ada yang berani. Oh, Nah, ikut waktu itu kan penerbangan perintis kan masih ditangani langsung oleh UPBU, oleh Iya. anggaran APBN. Iya. Nah, karena nggak ada yang operator yang berminat, akhirnya anggaran APBN untuk subsidi penerbangan perintis kan dipotong. Iya. Nah, waktu itu Pak Asep sampaikan ke kami waktu penyusunan anggaran untuk tahun 2025 itu APBD, beliau sampaikan, Bu, kalau bisa Pemda ambil alih karena anggaran kami udah dipotong nih dari pusat karena 2 tahun nggak jalan nih. Betul. Akhirnya anggaran dari pusat dipotong dan kami ambil alih, akhirnya kami masukkan di APBD melalui Dinas Perhubungan. Jadi tahun 2025 untuk subsidi penerbangan perintis khusus untuk Kabupaten Mimika kami ambil alih. Nah, itu pun nanti pertengahan tahun ini baru bisa jalan karena terkait kendala keamanan juga gitu. Oh. Lalu bagaimana kemarin itu mengatasi terkait dengan kendala Ya, keamanannya itu? jadi ini kami bekerja sama langsung dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, karena memang selama ini kan kita sudah berkoordinasi dengan TNI Polri. Cuman kan mungkin ya kepercayaan masyarakat ke TNI Polri itu sudah jauh. Oh iya. Ini ya berkurang. Jadi mereka lebih percaya ke tokoh masyarakat, tokoh adat. Jadi kita melalui pendekatan persuasif ke masyarakat. Kami komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, terutama tokoh agama, pendeta gitu. Jadi mereka yang menyampaikan langsung ke masyarakat untuk mari kita sama-sama menjaga keamanan sehingga kebutuhan masyarakat akan transportasi di daerah pegunungan yang memang sudah mati selama beberapa tahun bisa kita hidupkan kembali. Dan sekarang pun perintis ini jalan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat menjamin dengan menempatkan setiap masyarakat di latar-latar yang kami layani. Jadi memang sudah memang ada perwakilan Bu ya? Iya, ada perwakilan dari masyarakat yang stay di latar di bandara saat flight. Berarti memang sudah ada yang ibaratnya ada orang yang bertanggung jawab di situ. Iya, ada yang bertanggung jawab di situ dan itu memang biayanya pun langsung ini ambil alih oleh masyarakat. Oh, dari masyarakat? Iya, langsung. Karena begitu antusiasnya mereka ya. Begitu antusiasnya mereka untuk dilayani transportasi ke daerah mereka. Karena memang satu-satunya transportasi jalur itu lewat udara. Betul. Lewat darat maupun lewat laut juga nggak bisa. Itu untuk tidak untuk khusus udara ya. Kalau darat ya kendala kami itu sampai saat ini dan itu memang beberapa tahun itu cukup menjadi perhatian kami terkait angkutan darat dalam kota. Itu. Nah, sampai sekarang angkutan taksi angkot ya, angkutan kota itu nggak ada kan yang jalan sampai sekarang. Nah, itu juga kendala karena masyarakat maunya itu mereka turun tuh langsung depan rumah. Jadi mereka banyak kan lebih memilih ojek. Kami udah rapat dengan Organda, dengan pemilik taksi. Mereka merasa rugi untuk melayani angkutan dalam kota karena yang naik 1-2 orang Bu, sementara kan ya operasional kami lebih tinggi. Nah, untuk menjawab kebutuhan masyarakat untuk terkait angkutan darat dalam kota, kami bekerja sama dengan Damri. Menggunakan bis Expon. Jadi kami Pemda menganggarkan untuk biaya operasionalnya, Damri menyiapkan bisnya. Jadi kami melayani pelayanan bis gratis. Ada dari Pomako. Iya, bis gratis untuk masyarakat. Nggak ada persyaratannya pokoknya. Nggak ada. Masyarakat yang mau ini yang penting mereka nunggu di daerah yang sudah ditentukan, halte mereka bisa naik. Selama bisnya masih bisa nampung silakan saja naik dan itu gratis. Jadi angkutan gratis untuk masyarakat. Nah, untuk tahun depan juga kami sudah kerjasama nanti dengan Dinas Perhubungan Provinsi akan melakukan pelayanan angkutan massal. Nanti dari provinsi yang menyiapkan bisnya, kami menyiapkan haltenya. Jadi akan lebih banyak lagi pelayanan kita untuk masyarakat untuk angkutan dalam berarti
harus menyeluruh. Iya, kalau untuk angkutan laut memang kalau untuk dermaga besar memang kan kewenangannya masih dari pusat langsung dari kementerian, ya dari Ya. kementerian. Kami memang melayani untuk pelabuhan rakyat. Nah tahun ini kami membangun dermaganya, dermaga pelabuhan yang udah tidak layak lagi gitu. Kalau untuk angkutan ke pesisir memang kami terkendala dengan abrasi, pendangkalan di jalur-jalur yang biasa dilewati oleh kapal-kapal masyarakat maupun angkutan barang gitu, untuk ke daerah-daerah pesisir. Nah kendala kami, solusi dari itu sebenarnya kan pengerukan. Cuman pekerjaan pengerukan itu membuat saya trauma karena pekerjaan pengerukan itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi ininya cepat sekali gitu. Jadi saat ini misalnya kita keruk sekarang, seminggu kemudian tuh udah dangkal lagi. Ya. Betul. Jadi tahun ini kami berusaha mencari solusi bagaimana mengatasi pendangkalan di daerah pesisir. Itu kita mau adakan di anggaran perubahan dari Dinas Perhubungan, nanti kami mau adakan studi dengan dengan akademisi untuk mencari solusi. Jadi kita mengadakan studi gitu. Jadi kita mau menyelesaikan masalah ini dari hulu gitu. Bagaimana mengatasi pendangkalan di daerah pesisir gitu. Jadi kalau saya mau memang tuntutan masyarakat minta untuk kami rutin setiap tahun mengadakan pengerukan sungai atau kali. Tapi itu saya nggak mau karena jangankan setahun, seminggu sebulan saja kita keruk itu akan sudah tergerus lagi. Sudah terjadi penangkalan lain dan saat pemeriksaan juga pemeriksaan belum masuk dan daerahnya udah ini lagi. Jadi sering dianggap bahwa itu fiktif lah, tidak sesuai volumenya lah gitu. Jadi saya bilang ya kita harus cari solusi dulu bagaimana mengatasi penangkalan ini, baru kita cari baru nanti dari situ setelah ada solusinya kita kerjakan. Betul. Itu sih. Jadi memang udara, darat dan lain kendalanya itu. Jadi memang sebenarnya dalam semua kehidupan ya pasti ada kendala masing-masing. Iya, semua ada kendala masing-masing. Baik kendala teknis maupun kendala sosial, budaya, sosial dan juga mungkin dari cuaca, kondisi geografis juga sangat berpengaruh. Jadi untuk di sini kan di Timika ini kan memang disebut dengan kota hujan, Bu. Iya, benar. Pasti itu berpengaruh sekali, utamanya di penerbangan. Iya. Nah, kira-kira biasanya itu atau biasanya itu masyarakat itu pernah nggak mengeluh ke ibu kayak kenapa penerbangan cancel terus begitu? Iya, kalau itu sering masyarakat, tapi kalau masalah cuaca sih masyarakat mengerti. Yang kadang mereka nggak bisa terima itu kalau kita udah bicara masalah keamanan. Karena menurut mereka itu aman, tapi menurut operator enggak gitu. Nah, kita nggak bisa memaksakan operator untuk masuk ke sana kalau mereka merasa tidak aman. Karena sebenarnya tanggung jawab keamanan itu cuma tanggung jawab TNI Polri juga. Masyarakat, pemerintah juga punya tanggung jawab untuk itu. Jadi untuk keselamatan dan keamanan ini bukan hanya tugas dari TNI Polri ataupun petugas dari bandara, tapi juga masyarakat juga harus ikut andil dalam keselamatan dan keamanan. Betul. Makanya saat ini kami menggandeng masyarakat untuk menjaga keamanan di latar-latar yang kami layani. Nah, Bu, tadi kan kita ada penerbangan perdana perintis, Bu. Tujuan ke Jila. Yang dioperasikan oleh Smart Aviation ya. Nah, Bu, mungkin bisa dijelaskan kenapa dari Ibu ada inisiasi untuk membuka ke tujuan Jila ini apa? Inisiasi awalnya ini. Jadi kalau inisiasi sih bukan khusus untuk ke Jila. Semua daerah yang
sudah ada labter yang dibangun oleh Dishub melalui APBD Kabupaten Mimika, itu kami buka untuk subsidi penerbangan perintis. Itu jadi bukan hanya Jila saja. Jadi untuk sekarang yang sudah berkontrak itu dengan menggunakan pesawat Pilatus itu Jila, Singa, Kokonau, apalagi ya, apa nih? Jila, Jita, Singa, Kokonau dengan Alam. 5 rute. 5 rute. Dan yang selebihnya nanti pakai karavan. Nah, mungkin bisa ya dibocorkan halus saja, Bu. Ini kedepannya ini mau dibuka. Tentunya. Kemana lagi? Ada 2 lagi kan? Ada 2 lagi. Ya, kan kami sekarang dalam penyelesaian 2 labter lagi. Labter Hoya dan Bella. Tahun ini dipastikan selesai. Jadi dari outbound kan sertifikasi, kemudian tes landing, dan kita bisa masuk lagi melayani perintis. Betul. Jadi tahun depan kita sudah bisa melayani 10. Tahun depan melayani 10 rute, Bu. Ya. 10 rute. Bu, dari Ibu apakah ada great plan, apa rencana yang jangka panjang mau Ibu ini mau mengarahkan yang utamanya transportasi udara, Bu, itu ke arah mana ini? Ya, jadi sebenarnya sejak tahun 2020 ya pertama kali saya masuk ke Dinas Perhubungan. Itu dari Pak Bupati waktu itu zaman Pak Omaleng. Dengan pasangan dengan Pak John Retup juga yang sekarang jadi Bupati. Itu sudah ada rencana bandara kita ini, Bandara Moses Kilangin itu dinaikkan menjadi bandara internasional yang bisa langsung melayani penerbangan luar negeri, terutama ke Australia, ke Darwin gitu. Dan tahun 2020 itu saya sudah beberapa kali menyurat ke Kementerian Perhubungan untuk kita penambahan runway, perpanjangan runway dan pelebaran. Dan itu sudah ada perencanaannya dari UPBU. Cuman sampai sekarang persetujuan dari kementerian belum ada. Jadi kalau rencana untuk ke depan emang luar biasa. Iya, luar biasa karena kita mau bagaimana supaya bandara kita ini juga melayani penerbangan langsung ke luar negeri, ke Indonesia gitu. Kalau labter tentunya setelah Hoya dan Noema, mungkin kalau tidak ada pembangunan labter baru, kami akan melakukan peningkatan di labter-labter yang sudah ada. Yang tadi mungkin landasannya tanah, nanti akan ditingkatkan aspal. Ya itu juga untuk menunjang keselamatan dari keselamatan dan kelancaran. Ya memang kalau misalnya dari Dishub juga mungkin ada tuntutan ya, bukan hanya bisa membuka saja, tapi juga ya meningkatkan supaya penerbangan dan masyarakat itu bisa menggunakan transportasi udara dengan aman dan nyaman. Betul. Jadi mungkin Ibu bisa mungkin Ibu bisa mengatakan angan-angan Ibu, harapan kedepannya ini terkait dengan matra udara, matra darat maupun laut ini, harapannya seperti apa? Ya, kalau terkait udara, harapan saya sebagai Kepala Dinas Perhubungan maupun sebagai masyarakat umum untuk udara, semoga kita dapat melayani daerah-daerah pegunungan di Kabupaten Mimika ini dengan aman dan nyaman. Itu karena memang salah satu kendala kita yang paling yang sangat-sangat menghambat selama ini tuh alasan keamanan. Jadi saya berharap ke depannya
kita bisa melayani, masyarakat bisa terlayani, masyarakat bisa puas, ya tanpa kendala yang namanya keamanan lagi gitu. Jadi kita bisa terbang dengan bebas. Ya. Dan yang cukup dipikirkan oleh dinas perhubungan itu bagaimana meningkatkan fasilitasnya aja gitu. Nggak perlu mikir-mikir lagi bagaimana keamanannya, nggak perlu lagi operator datang, bukan nggak mau terbang di sana nggak aman gitu. Nah itu sih harapan saya untuk penerbangan ya. Kalau untuk bidang darat, ya harapan saya bagaimana supaya angkutan kita di Kabupaten Mimika itu, angkutan kota, bisa berjalan sama dengan di daerah-daerah lain gitu ya. Angkutan kotanya bisa berjalan dengan lancar, ojek dan pengguna taksi, pemilik taksi bisa berjalan seiring sejalan, karena selama ini kan termasuk kendalanya itu karena ojek juga yang nggak mau ngalah ya. Waktu itu kan kami punya wacana mau membuat regulasi untuk pembatasan jalur ojek gitu. Jadi ada jalur-jalur tertentu yang nanti menjadi jalur taksi dalam kota gitu. Kita mau ngatur sebenarnya ya, nggak boleh masuk ke sana. Cuman itu ribut lagi gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang kita belum jadikan regulasi itu, karena pada baru rencana waktu itu tahun 2021 itu ojek juga udah ribut. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait angkutan darat ya itu tadi kami kerjasama dengan ini Damri, jadinya kasih angkutan gratis aja. Cuman memang dalam kota masih terbatas. Nah itu bis. Nanti mungkin yang khusus dalam kota nanti akan terjawab dengan angkutan massal itu yang kerjasama dengan provinsi. Jadi memang kalau misalnya masalah sumber pencaharian, ya kalau menemukan jalan tengahnya. Benar. Kalau terkait angkutan laut itu yang harapan saya ya, sekarang kan masalahnya masalah lahan. Kami mau dari kerjasama ya dengan Kementerian Perhubungan Laut nih, Dirjen Perhubungan Laut, mau membangun dermaga. Jadi udah 2 kali anggaran turun untuk pembangunan dermaga Nusantara, tapi anggarannya dikembalikan karena masalah tanah. Ada gugat-gugat, iya, tanah pelabuhan yang digugat oleh perseorangan gitu. Iya. Jadi sampai sekarang belum tuntas masalah, dan saya ya itu harapan saya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah tuntutan tanah ataupun hak wilayah dalam proses pembangunan Kabupaten Bogor. Itu harapan saya. Karena pada sejatinya itu meskipun dari dinas ataupun dari kementerian juga, kita tuh hanya ingin melayani aja. Ya. Padahal nanti juga dengan penggunaan tanah ini kita juga bisa menggunakan dengan baik, dan juga ya ke seluruh masyarakat juga kembali yang merasakan kan nanti masyarakat lagi gitu. Ya, kami kan hanya melakukan pelayanan. Yang kita layani masyarakat untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan Pemda. Nah mungkin itu yang harus kita koordinasikan kembali ke masyarakat ya, kita yakinkan mereka itu. Bu, sebagai penutup nih, Bu, ya. Jadi selama karir Ibu ini selama 25 tahun, Bu, ya. 24 tahun. 26 tahun di Timika. 26 tahun. 26 tahun stay di Timika, 24 tahun jadi pegawai negeri. Oh iya. Berarti selama 26 tahun ini kira-kira apa pelajaran hidup ya? Pelajaran hidup yang bisa Ibu petik dari 26 tahun. Kalau pelajaran hidup itu yang saya petik ya, karena saya ini seorang wanita perantau gitu. Betul. merantau jauh sendiri pula. Di mana ada kemauan, ada tekad, di situ pasti ada jalan. Itu yang saya tahu. Dan satu hal yang membuat saya pelajari ya, bahwa kita tidak boleh cepat percaya ke orang, karena teman saja bisa menjatuhkan kita. Betul. Teman bisa menjadi lawan. Jadi nggak semua, kalau saya ya, saya tidak punya
teman dekat, teman banyak, Hmm. tapi untuk teman dekat itu Untuk menceritakan segala hal yang ada di diri Iya. kita itu enggak. itu enggak. Ya. Berarti memang melihat orang lebih jauh Iya. itu sebenarnya kita ya riskan juga, ya riskan. Iya, satu lagi perjalanan hidup saya di tanah rantau ya, status sosial, latar belakang pendidikan tinggi itu nggak terlalu diutamakan. ya, tidak ada saat tertentu status sosial pendidikan tinggi itu nggak bisa kita pakai, Oh iya, nggak bisa membantu kita untuk bisa tetap survive. betul. Iya, Yang utama yang utama itu tekad dan keberanian. Oh iya. Berarti memang tekad dan keberanian ini Iya, tekad, keberanian dan kerja keras dan itu kerja yang keras kunci utama adalah kunci menuju utama. sukses kalau menurut saya. Iya. Jadi Bu, terima kasih atas waktunya Sama-sama. Ibu. Memang Ibu sangatlah informatif ya, sangatlah bisa menjawab seluruh darat, laut, udara. Memang Ibu bisa. Ya, Tuh, itu belajar dari pengalaman, bukan belajar di bangku pendidikan. Makanya tadi saya bilang kadang pendidikan tinggi itu nggak bisa membantu kita untuk tetap survive, iya, tapi tekad dan kemauan keras serta betul. kerja keras Betul. gitu. Memang Keberanian. ini adalah wanita yang patut dicontoh. Jadi sekian, gitu aja Sobat Aviasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.